Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita dapat menikmati kehidupan kita hari ini. Setelah malam kita beristirahat, pagi ini kita dibangunkan oleh Tuhan, kita menikmati udara segar, dan sebelum melanjutkan segala kegiatan kita sepanjang hari ini, kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan juga kita boleh menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, serta kita boleh mendengarkan suaranya. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Hosea di pasal yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bagaimana Hosea, keluarganya sebagai ilustrasi daripada kehidupan umat Israel, secara khusus istri Hosea yaitu Gomer, yang tetap melakukan persundalan. Dan itu menunjukkan bahwa bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, dan oleh karena perbuatan mereka, maka Tuhan menghukum mereka. Di ayat 12 berkata begini, "Dan aku akan menghukum dia, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan mendisiplin bangsa Israel, dan itu sudah terjadi tahun 722 sebelum Masehi, di mana bangsa Asyur menghukum mereka, menyerang mereka dan menawan umat ini. Semua karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Tetapi Tuhan tidak membinasakan seluruh umat itu. Tuhan mendisiplin saja, dan bagi mereka yang kembali datang kepada Tuhan, mereka pun akan memperoleh keselamatan. Ada janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan diselamatkan. Di ayat 22 berkata begini, "Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lo Ruhama, dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau, dan ia akan berkata, Allahku." Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat arti Lo Ruhama adalah bahwa umat ini tidak disayangi lagi oleh Tuhan. Dan itu terjadi sampai pada masa penghukuman itu, pembuangan ke Asyur. Karena mereka tidak bertobat, maka akhirnya mereka dibuang, dan itu adalah disiplin. Tetapi kemudian Tuhan berkata bahwa Tuhan akan berkata kepada mereka bahwa mereka disayang oleh Tuhan, ya, dan akan menyayangi Lo Ruhama. Dan aku berkata kepada Lo Ami, umatku engkau. Padahal arti Lo Ami itu adalah kau bukan umatku. Tetapi kemudian setelah mereka masuk dalam pembuangan, setelah menjalankan masa disiplin, kemudian Tuhan berkata, umatku engkau. Dan ia akan berkata, yaitu umat Israel berkata, Allahku. Nah, mereka akan berseru kepada Allah, dan setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, setelah mereka mengalami disiplin daripada Tuhan, mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mereka berkata, Allahku, Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan tentu akan diselamatkan. Setiap orang yang berseru kepada Allah ketika menghadapi beban pergumulan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menolong. Tetapi jika orang-orang tidak mau bertobat,
tidak mau datang kepada Tuhan, tetap mengeraskan hati, maka Tuhan akan memberi hukuman kepada mereka. Tuhan akan memberikan malapetaka kepada mereka, kesengsaraan, ya, tidak akan membuat berhasil usaha pekerjaan mereka, sebagaimana bangsa Israel sebelum mereka masuk dalam pembuangan. Mereka mengalami kesusahan, penderitaan sampai masuk dalam pembuangan karena dosa-dosa mereka. Tetapi setelah selesai masa disiplin itu, mereka akan dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita secara manusia, kedagingan kita begitu lemah. Ada kalanya kita mendukakan hati Tuhan, ada kalanya kita bersungut-sungut, ada kalanya kita kecewa juga kepada Tuhan, ada kalanya kita ngambek ya karena kelemahan kita secara manusia. Tetapi ya, kalau kita tidak bertobat, kalau kita terus bersungut-sungut, kita terus kecewa, kita terus meninggalkan jalan Tuhan, kita tidak mau tahu tentang Tuhan, bahkan ironisnya, kita datang kepada berhala, kita meminta kekuatan-kekuatan lain, jalan keluar yang kita bilang alternatif, tetapi bukan sesuai dengan firman Allah, maka kita mendukakan hati Tuhan. Maka kita akan mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita disadarkan oleh firman bahwa ada hal yang tidak baik yang kita lakukan, ada dosa yang kita lakukan, dan melalui disiplin Tuhan kepada kita, maka kita harus meresponi dengan cara positif, yaitu bertobat, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kebenarannya, berkomitmen untuk hidup sesuai dengan firman Allah, berkomitmen untuk mengikuti jalan Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan. Percayalah, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dia akan dipulihkan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Dia akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Dia akan melihat perkara-perkara yang ajaib dari Tuhan, menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, bahkan yang sangat indah. Lebih lagi adalah orang-orang yang berseru di dalam Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dia menjadi saluran berkat. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita, supaya dalam hidup ini tiap-tiap hari kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah. Yesus Kristus adalah Tuhanku. Yesus Kristus, aku mau iring Engkau, aku mau ikut Engkau, aku mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Yesus Kristus Tuhan, kepadamu aku datang. Ya Allah, kepadamu aku berseru, dan kepadamu ku bawa segala beban pergumulanku. Aku percaya Tuhan yang akan menolong aku. Bukankah kebenaran firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Iya, ini dia.